Lanjut bab terakhir. Unit 9. Perencanaan kapasitas dan lokal fasilitas. Perencanaan kapasitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai tingkat keluaran maksimum yang dapat dicapai oleh suatu fasilitas. Fasilitas dapat berupa di seluruh organisasi, divisi, atau hanya satu mesin. Perencanaan kapasitas dalam perusahaan biasanya dilakukan pada dua tingkat, masing-masing sesuai dengan keputusan strategi atau taktis sebagaimana dibahas dalam bab 1. Tingkatan pertama dari keputusan kapasitas bersifat strategis dan berjangka panjang. Mengapa perencanaan kapasitas penting? Perencanaan kapasitas adalah proses menetapkan tingkat keluar yang dapat dicapai oleh fasilitas. Jika sebuah perusahaan tidak merencanakan kapasitasnya dengan benar, ia mungkin menemukan bahwa ia tidak memiliki kemampuan keluaran yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau memiliki kapasitas yang terlalu banyak dalam keadaan diam. Dalam contoh universitas kami, itu tidak dapat menawarkan kursus yang cukup untuk menampung semua siswa atau memiliki terlalu sedikit siswa di ruang kelas. Kedua kasus tersebut mahal bagi universitas. Mengukur kapasitas yang tersedia. Anda dapat melihat bahwa ukuran kapasitas berbeda berguna karena memberikan jenis informasi yang berbeda. Berikut adalah dua ukuran kapasitas yang paling umum. Satu, yaitu kapasitas desain, adalah tingkat keluaran maksimum yang dapat dicapai oleh fasilitas dalam kondisi ideal. Kedua, kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah tingkat keluaran maksimum yang dapat dipertahankan dalam kondisi normal. Kondisi ini mencangkup menghitung kapasitas pemanfaatan kerja dan waktu istirahat yang realistis. Tingkat staf yang teratur, perawatan mesin terjadwal, dan tidak ada tindakan sementara yang digunakan untuk mencapai kapasitas desain. Mengukur kita miliki. Kita juga perlu mengukur seberapa baik kita memanfaatkannya. Pemanfaatan kapasitas hanya memberi tahu kita beberapa banyak kapasitas efektivitas pengguna kapasitas, terlepas dari seberapa besar kapasitas yang kita gunakan. Pertimbangan kapasitas. Skala ekonomi. Suatu kondisi di mana biaya rata-rata sebuah unit diproduksi berkurang dengan bertambahnya jumlah output. Kemudian diseconomies of scale. Suatu kondisi di mana biaya setiap unit tambah dilakukan meningkat. Pabrik berfokus. Fasilitas dapat merespon permintaan secara lebih efisien jika mereka kecil, terspesialisasi, dan berfokus pada serangkaian tujuan yang sempit. Konsep ini disebut sebagai pabrik berfokus. Kemudian jaringan kontraktor. Alternatif lain untuk memiliki fasilitas produksi yang besar berarti mengembangkan jaringan subkontraktor yang berdasarkan pemasok yang melakukan sejumlah tugas. Ini adalah salah satu yang tumbuh paling melakukan sejumlah tugas. Perusahaan menyadari bahwa untuk sukses di pasar saat ini, mereka perlu fokus pada kemampuan inti mereka. Misalnya, dengan mempekerjakan pihak ketiga atau subkontraktor untuk mengambil alih tugas yang tidak perlu dilakukan perusahaan sendiri. Perusahaan seperti American Airlines dan Procter & Gamble telah menyewa luar perusahaan untuk mengelola persediaan non-kritis. Juga banyak perusahaan yang mengadakan kontrak pemasok untuk melakukan tugas yang biasa mereka lakukan sendiri. Contoh bagus adalah di bidang manajemen mutu. Pengambilan keputusan. Perencanaan kapasitas. Langkah 1, identifikasi kebutuhan kapasitas. Langkah pertama adalah
mengidentifikasi tingkat kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini dan juga di masa depan. Perusahaan tidak dapat memutuskan apakah akan membeli fasilitas baru tanpa mengetahui secara pasti dan berapa banyak kapasitas dibutuhkan di masa datang. Langkah kedua, mengembangkan alternatif kapasitas. Setelah persyaratan kapasitas diidentifikasi, perusahaan perlu mengembangkan serangkaian alternatif yang akan memungkinkannya memenuhi kebutuhan kapasitas di masa depan. Langkah 3 itu evaluasi alternatif kapasitas. Langkah terakhir dalam prosedur ini adalah mengevaluasi alternatif kapasitas dan memilih satu alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pohon keputusan. Pohon keputusan berguna setiap kali kita harus mengevaluasi keputusan yang saling bergantung yang harus dibuat secara beruntun dan saat ada ketidakpastian tentang peristiwa. Untuk alasan itu, mereka sangat berguna untuk mengevaluasi alternatif perluasan kapasitas, mengingat bahwa permintaan di masa depan tidak pasti. Pohon keputusan berisi informasi berikut. Poin keputusan. Ini adalah titik waktu ketika keputusan seperti apakah akan memperluas atau tidak dibuat. Mereka diwakili oleh kotak yang disebut node. Alternatif keputusan: membuat fasilitas besar dan membeli fasilitas kecil adalah dua alternatif keputusan. Mereka diwakili oleh cabang-cabang atau panah yang meninggalkan titik keputusan. Acara kesempatan. Ini adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi nilai keputusan. Misalnya, permintaan bisa tinggi atau rendah. Setiap peristiwa kebetulan memiliki kemungkinan terjadi. Hasil untuk setiap alternatif yang mungkin, hasilnya dicantumkan. Dalam contoh kita, itu mungkin keuntungan yang tepat. Yang Anda mungkin analisis lokasi. Anda mungkin pernah dengar pepatah real estate lama. 3 faktor terpenting dalam nilai sebuah properti adalah lokasi. Pernahkah Anda meninggalkan penyediaan layanan Anda sukai, misalnya dokter, tukang cukur, atau penjahit, karena mereka berada di lokasi yang sulit dijangkau atau terlalu jauh? Lihatlah lokasi bisnis di lingkungan Anda. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yaitu kedekatan dengan sumber pasokan dan kedekatan dengan pelanggan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.